Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita film berjudul The One yang dirilis di tahun 2001. Tak jauh beda ceritanya dari film Marvel. Di film kali ini bercerita tentang seorang pria yang membunuh semua kembarannya di multiverse yang berbeda untuk menjadi setara dengan Tuhan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di bumi saat itu, para ilmuwan berhasil menciptakan alat untuk menjelajah multiverse. Sehingga ada satu orang yang menggunakan alat tersebut untuk membunuh semua dirinya di multiverse lain untuk menjadi setara dengan Tuhan. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tahanan yang sangat berbahaya bernama Lawless. Saking bahayanya orang ini, ia banyak membunuh orang, sehingga tahanan lainnya benci kepadanya yang sudah membunuh anak buahnya. Lawless akan dipindahkan ke penjara yang lebih aman dengan banyak penjaga di sekelilingnya. Tapi saat ada di parkiran, Lawless ditembak tepat di kepalanya, sehingga membuatnya tewas seketika. Para penjaga yang ada di sana menembaki ventilasi karena di sanalah pembunuhnya berada. Tapi setelah ditembak beberapa kali, tak ada tanda-tanda tewasnya si pembunuh, yang ternyata pembunuh tersebut berhasil selamat dan ia adalah orang yang mirip dengan Lawless bernama Yulau, yang sontak membuat para penjaga di sana terkejut melihatnya. Kekuatan Yulau sangat di luar nalar. Ia bisa menghindari semua peluru penjaga sehingga ia dengan mudah kabur dari sana. Belum sampai di situ, kecepatan Yulau sangat luar biasa. Dan tak hanya kecepatan, Yulau juga bisa lompat dengan sangat tinggi yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya. Di waktu bersamaan, dua agen multiverse bernama Rodecker dan anak buahnya bernama Evan Funch juga mengejar Yulau karena sudah berpindah multiverse tanpa izin, dan itu adalah hal dilarang. Oh, FBI! You just gotta get there, override him before he jumps. Beruntung mereka berdua menemukan keberadaan Yulau yang akan pergi ke multiverse lain. Tapi Evan yang mengetahui hal tersebut meretas alat milik Yulau yang akan memindahkan mereka ke multiverse asal mereka. Evan dan Rodecker akhirnya berhasil pindah ke multiverse asal mereka, beserta menangkap Yulau juga. Yulau kemudian dihakimi karena selama ini Yulau sudah membunuh sebanyak 123 kembarannya, yang artinya Yulau sudah berpindah-pindah dari multiverse lain ke multiverse lain sebanyak 123 kali hanya untuk membunuh kembarannya untuk menjadi setara dengan Tuhan. Dan jika hal itu terus berlanjut, maka multiverse tidak akan seimbang. Lawless, Anubis Universe. Victim 119, 117, Yu Fuk Law. Rodecker kemudian menghampiri Yulau yang ada di sel, yang ternyata Yulau ini sebelumnya merupakan agen multiverse sama seperti Rodecker. Tapi ia serakah dan bertekad membunuh semua kembarannya demi mendapatkan kekuatan. Yulau saat ini perlu membunuh kembaran terakhirnya di multiverse lain. Dan setelah itu,
kekuatan Yulau semakin tidak tertandingi dan akan menjadi the one atau satu-satunya. I missed who you were. Your line has run out. Setelah itu, Yulau akhirnya akan dipindahkan ke multiverse lain dan akan dipastikan dia tidak akan bisa berpindah-pindah lagi. Kemudian Yulau mengatakan alasan dia membunuh semua kembarannya. Dia mengambil untuk kelebihan dari dirinya yang lain, seperti kepintaran, kecepatan, kekuatan, dan lain-lain. Karena jika ia berhasil membunuh dirinya yang lain, maka kekuatan tersebut akan berpindah kepada dirinya. Tapi tanpa mereka sadari, ada satu orang wanita yang merupakan rekan Yulau melepaskan seekor tikus secara diam-diam, yang ternyata itu adalah bom. Hal tersebut berhasil membuat Yulau kabur menggunakan alat untuk pergi ke multiverse lain. Scene pun berganti ke scene yang sama seperti di awal film tadi. Tapi bedanya sekarang tahanannya bukanlah Lawless, melainkan orang lain. Dan polisi penjaganya adalah kembaran Yulau yang bernama Gabriel Lau. Kita panggil saja Gabe. Saat akan memindahkan tahanannya, Gabe merasakan keberadaan Yulau. Dan benar saja, Yulau ada di sana. Sehingga membuat Gabe sangat terkejut melihat dirinya sendiri. Tapi karena banyak polisi yang mulai berdatangan, Yulau pun segera kabur dari sana. Gabe tak tinggal diam dan dia mengejar Yulau yang sempat membuatnya sangat terkejut karena Yulau bisa lompat melewati tembok yang sangat tinggi. Tapi sayangnya saat Gabe berhasil melewati tembok tersebut, Yulau sudah bersiap-siap untuk membunuhnya. Beruntung Evan dan Rodecker datang menyelamatkan Gabe yang di waktu bersamaan Gabe pun pingsan. Singkat cerita, Gabe sudah sadar dan kembali ke rumah yang di sana sudah ada istrinya bernama TK yang khawatir dengan keadaan suaminya. TK menyuruh Gabe untuk segera pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya. Gabe pun setuju. Tapi sebelum itu, Gabe bersiap-siap terlebih dahulu dan menyempatkan diri untuk berlatih kungfu. Di sisi lain, Yulau juga menyempatkan waktu untuk berlatih kungfu. Gabe dan TK kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek kepala Gabe karena berdasarkan laporan, Gabe dianggap terjatuh dari tembok. Padahal ia pingsan karena terkejut jika ia akan dibunuh oleh dirinya sendiri. Teman-teman Gabe yang ada di sana juga menanyakan identitas si pelaku yang sempat dikejar oleh Gabe sebelumnya. Tapi di sini Gabe memilih untuk diam. Gabe kemudian memberitahu istrinya secara diam-diam jika pelakunya adalah dirinya sendiri, dan Gabe mengaku jika sebelum kedatangan Yulau ia merasakan keberadaannya. The only one who got a good look at the suspect. I need a description. Maybe the adrenaline caused some kind of hallucination. He wasn't trying to hit Ronnie. He was aiming at me. Tapi di sini TK menganggap itu hanyalah trauma karena terjatuh, dan TK menyuruh Gabe untuk segera melakukan pengecekan tengkorak kepala. Tapi saat akan dicek, Gabe lagi-lagi merasakan keberadaan Yulau dan ia menyuruh istrinya untuk mengambilkan senjata yang ada di teman-temannya. Akhirnya Gabe pun dicek, tapi tak lama kemudian Yulau datang. Beruntung Evan dan Rodecker datang tepat waktu, tapi Yulau tak menyerah dan segera menyerang mereka berdua. Teman-teman Gabe yang mendengar suara tembakan segera mengecek CCTV
dan menganggap Gabe adalah pelaku dari penembakan tersebut. Gabe yang masih ada di ruang pengecekan segera keluar menggunakan jaket yang sama seperti Yulau. Baru saja keluar, teman-teman Gabe hendak menangkapnya karena mereka tidak percaya perkataan Gabe. Tapi Gabe yang tak berniat membunuh teman-temannya malah memborgol temannya satu persatu dan memutuskan untuk kabur. Evan dan Rodecker terkejut karena saat ini kekuatan Gabe hampir mendekati Yulau, sehingga mengharuskan mereka berdua untuk berpencar. Evan akan menangani Gabe, sedangkan Rodecker akan menangani Yulau. Splitting up, you going solo. It's way. Land clear, sir. TK kemudian memutuskan untuk pulang dan teman Gabe bernama Bobby ini memutuskan menemani TK karena ia tak mau terjadi apa-apa dengannya dan sekalian untuk menangkap Gabe. Di sisi lain, Gabe berhasil kabur menaiki ambulan secara diam-diam dan Evan mengikuti ambulan tersebut dari belakang. Sedangkan Yulau sendiri berhasil kabur dengan berpura-pura menjadi seorang mayat. Tapi tak lama Yulau pergi menggunakan mobil, ternyata Rodecker sudah ada di belakangnya. Rodecker mengatakan jika Yulau membunuh Gabe, maka sistem alam semesta menjadi tidak seimbang. Tapi di sini Yulau tak peduli sama sekali, karena yang hanya ia inginkan saat ini adalah kekuatan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dan Yulau dengan cepat menabrakkan mobilnya dan pertarungan antara dua teman lama tersebut tidak dapat dihindarkan. Sayangnya kekuatan Rodecker jauh di bawah Yulau yang membuatnya dirinya tewas di tangan Yulau. Tapi setelah itu polisi datang. Tapi si polisi yang datang ini malah dihajar habis-habisan oleh Yulau. Di waktu bersamaan, Gabe menyadari keberadaan Evan yang mengikutinya dan segera menanyakan apa yang terjadi. Evan kemudian segera menjelaskan jika ia adalah seorang agen multiverse yang bertugas untuk menangkap Yulau. Tapi Gabe menganggap itu adalah hal konyol karena mana ada multiverse. Untuk meyakinkan Gabe, Evan mengatakan jika selama 2 tahun ini Gabe menjadi sangat kuat dan juga pintar meskipun tidak latihan rutin. Evan juga menjelaskan jika kekuatan tersebut adalah ulah dari Yulau. Karena setiap dirinya membunuh di multiverse lain, maka orang yang dibunuh kekuatannya akan terbagi di dirinya yang masih hidup. Dan itulah sebabnya Gabe menjadi kuat secara tiba-tiba. Sadar jika Rodecker sudah tewas, Evan pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Gabe untuk menangkap Yulau. Each time he kills one of you, the energy every time a massive star dies and becomes a black hole. I don't want any part of this. Another you're married to a man. Hey, there's an energy. TK bersama polisi lainnya akhirnya sudah sampai di rumah dan para polisi di sana segera mengecek keberadaan Gabe. Tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda keberadaan Gabe maupun Yulau. Tapi ternyata saat TK mengecek loteng, Gabe sudah ada di sana. TK kemudian mengambilkan senjata untuknya dan alangkah terkejutnya TK, ternyata Gabe masih ada di luar, sedangkan yang ada di loteng adalah Yulau. Sayangnya Yulau berhasil menangkap TK dan ia langsung membunuh TK tepat di hadapan Gabe. Polisi lainnya pun segera datang dan Yulau juga segera kabur dari sana. Gabe sangat kesal dan sangat ingin menghabisi Yulau karena ia sudah membunuh istrinya.
Oleh karena itu, Gabe ingin Evan membantunya untuk membunuh Yulau. Evan kemudian memberikan senjata buatannya sendiri untuk membunuh Yulau. Tapi Gabe bilang tidak perlu senjata dan memukul tiang lampu untuk membuktikannya. Ternyata hal itu membuat si pemilik toko marah, dan orang itu adalah Rodecker di multiverse saat ini. Berangkatlah mereka berdua ke lokasi Yulau dengan mengikuti arah portal yang akan terbuka 10 menit lagi. Benar saja, di dalam pabrik sudah ada Yulau menunggu kedatangan mereka berdua. Yulau kemudian melemparkan sebuah bom yang mengharuskan mereka berdua berlindung. Evan kemudian bertemu dengan Yulau dan mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Sayangnya Evan harus mengakui kehebatan Yulau yang sudah membunuh 123 kembarannya. Kemudian Gabe pun datang dan ia sangat dendam kepada Yulau. Ternyata kemampuan Gabe kalah dan masih terlalu lemah dibandingkan Yulau. Tapi Gabe tak menyerah dan segera bangkit demi membalaskan dendam istrinya tercinta. Motivasi balas dendam Gabe pun akhirnya berhasil membuat Yulau kewalahan dan Gabe berhasil membuatnya terpojok. Gabe kemudian menyeret Yulau untuk menuju titik teleportasi. Setelah berhasil kembali ke multiverse asal, Yulau pun akhirnya akan dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Evan kemudian menyadari jika orang yang akan diteleport itu bukanlah Yulau, melainkan Gabe, karena masih ada bekas cincin pernikahannya. Yulau pun akhirnya benar-benar dipindahkan ke multiverse yang tidak pernah tersentuh oleh multiverse lain, dan dipastikan Yulau tidak akan bisa berpindah-pindah multiverse lagi. Sedangkan Gabe sendiri akan dikembalikan ke multiverse asalnya, dan tentu saja Gabe akan ditangkap atas perbuatan dari Yulau. Tapi di sini Evan tak mengembalikannya ke asalnya, melainkan ke multiverse lain. Gabe yang sudah teleportasi kemudian tak sengaja bertemu dengan TK di dokter hewan. Di sisi lain, Yulau sudah ada di multiverse yang berisi orang-orang beringas semua dan akan dijadikan budak. Tapi Yulau malah menantang mereka semua dan ia akan menjadi satu-satunya yang terkuat di sana. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The One. Mengusung tema multiverse, film ini tak jauh beda dengan film Ant-Man yang terbaru, yang konsepnya ingin membunuh semua variannya untuk menjadi yang terkuat. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.